kajian ilmu fikih yang akan disampaikan oleh Pak Ustaz Ibrahim Abdullah. Alhamdulillah hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa usulihi wa furu'ihi syaril lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. الفاتحة لمؤلف هذا الكتاب مؤلف الشرح الشيخ النووي البنجمي ولمؤلف المتان الشيخ شامل الحضرمي ولجميع مشاهدنا التي تكون في مقدس الأوجري لتكون في مقدمات بدء عبد المجيد الشجادي وفي أحمد محمود سيدي سجادي وفي عبد الحميد سجادي نيكوتيا وفي عاصم عبد الحميد وفي عامر بن عبد الحميد بن طاهر بن عبد الحميد وفي عبد العزيز بن عبد الحميد وفي عبد الرحمن بن زيد وفي عبد القادر بن محمد المجيدي وفي عبد الشهيد بن عبد الله وفي عبد الله بن نوية وفي يزني بن مجتهد والشهيد بن نعمة ووصول رسولهم وفور فروعهم أن الله تعالى يهدينا بحماياتهم ويمدنا بمدادهم ويقوانا ببركاتهم وأنوارهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah. Khususan kepada seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini ataupun yang di rumah masing-masing jemaah kita Al-Kahfi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan lahir wa batin. Kalau ada yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan keluarganya, bapaknya, ibunya, dan paman-pamannya, bibinya, dan seluruh keluarga-keluarga yang dia tanggung. Semoga semuanya menjadi orang yang ahli ibadah kepada Allah, yang ahli taat kepada Allah. Allah berikan jalan keluar setiap kesulitan-kesulitannya. Allah berikan jalan untuk bisa diijabah di setiap hajat-hajatnya. Allah berikan Allah kabul cita-citanya, anak-anaknya Allah tanggung dalam pendidikannya. Allah bisa sampaikan, kabulkan segala hajat-hajat cita-cita anaknya dan anaknya dimanapun berada. Semoga selalu dijaga oleh Allah dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kekurangan sedikit pun dalam biaya pendidikannya. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sehingga para jemaah Majelis Al-Kahfi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketua RT kita, orang tua kita, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahiran wa batinan, dan segenap para jemaah memberikan kesehatan lahiran wa batinan. Dan panjenengan hadirna di majlis ini, semoga Allah yang menjadikan panjenengan semua Allah dosa-dosanya Allah teburkan menjadi orang yang selalu beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi 'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa bikum fid darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara
rukun dalam sholat itu adalah membaca Fatihah. Tapi di dalam membaca Fatihah itu ada syarat-syaratnya membaca Al-Fatihah itu, Pak. Tidak asal membaca Fatihah. Ada yang harus kita lakukan di dalam membaca Fatihah. Faslun syurutul Fatihati asharatu. Ada asyarah, ada 10 syarat-syarat membaca Fatihah itu. Apa saja? Yang pertama adalah at-tartib. Tertib. Beruntut. Urutan-urutan dari ayat pertama sampai ayat ke-7 itu beruntut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayo bareng-bareng. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kenapa siratal panjang? Karena kalau di dalam madhab kita itu, Pak, kita dianjurkan tidak memotong. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Biasanya kan berhenti. Kenapa? Untuk membedakan antara yang membaca, yang menganggap bismillah sebagian dengan ayat Al-Quran, ayat Fatihah, dengan yang mengatakan bismillah bukan sebagian dari Fatihah. Karena nanti bagi orang yang mengatakan Fatihah itu bukan bagian dari bismillah, ayat ke-7-nya itu ghairil maghdub. Jadi panjenengan alangkah baiknya, tapi kalau saya nggak kuat dia berhenti juga, Pak. Tapi dianjurkan diteruskan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, ayat yang pertama sampai ayat ke-7 itu harus berurutan tertib. Jangan sampai panjenengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai terakhir. Dibolak-balik. Tidak boleh, tidak mencukupi syarat. Tidak sah Fatihahnya. Kalau tidak sah Fatihahnya, maka salatnya juga tidak. Karena la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Orang yang tidak membaca Fatihah tidak sah salatnya. Jadi yang pertama adalah tartib, berurutan. Yang kedua, wal muwalatu. Muwalah, ayat 1 dan ayat berikutnya itu terus-terusan dibacanya. Jangan sampai di bacaan Fatihah kita itu berhenti di ayat ke-1, ayat kedua, berhenti. Terus setelah berhenti disela-selai dengan zikir yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Itu tidak boleh, Pak. Meskipun hanya sedikit. Seperti panjenengan bersin. Baca apa biasanya kalau bersin? Alhamdulillah.
Ketika bersin, panjenengan karena biasa membaca alhamdulillah ketika membaca Fatihah, kemudian terikut karena kebiasaan alhamdulillah, panjenengan membaca, berhenti baca Fatihahnya alhamdulillah. Maka ketika musolli bersin itu, meskipun di luar sholat disunahkan membaca itu, di dalam sholat tidak diperbolehkan. Musollinya, orang yang sholat wajib mengulangi lagi bacaan Fatihahnya. Sholatnya nggak batal. Atau membaca adzan, menjawab adzan, harus ketika baca Fatihah semuanya Allahu Akbar, lagi sih baca Fatihah, jawab adzan, nggak boleh. Malah kata ulama yang lebih hati-hati, membaca dua kata yang tidak ada hubungannya dengan sholat batal. Kalau ada waktu qarib itu. Begitu pula membaca Fatihah, kemudian diselesai di dalam Fatihahnya dengan sholawat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Ar-Rahmanir Rahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tidak boleh. Ketika panjenengan membaca sholawat itu, walaupun atas dasar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka panjenengan harus mengulang lagi bacaannya. Tapi kalau panjenengan membaca sholawat itu karena lupa, la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil azim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, tapi karena lupa, maka kalau lupa itu tidak memutus mualah. Mualah itu harus terus menerus, Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Jangan berhenti masih menghayal baca apa, jangan langsung. Mualah itu harus terus menerus. Tapi kalau panjenengan baca selawat tadi karena lupa, maka panjenengan harus mengulang lagi Fatihahnya. Kalau tidak diulang, ya tidak termasuk syarat, Pak. Tidak mencukupi syarat. Terus ada, Pak, yang diperbolehkan menyela-nyela itu. Contohnya, imam panjenengan lagi baca Fatihah. Kan Fatihah itu bisa dibaca di depan, bisa juga dibaca setelah Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketika jenengan baca di depan, ternyata imam sudah Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Disunahkan baca amin. Jenengan berhenti dulu. Amin. Enggak usah ngulang di depan lagi Fatihahnya. Dilanjutkan karena itu tidak termasuk memutuskan daripada mualah, tidak menyela-nyelai daripada pembacaan Fatihah. Karena itu termasuk sunnah daripada sholat, ada hubungannya dengan sholat. Yang ketiga, wa mura'atu hurufiha, menjaga huruf-huruf Fatihah. Mura'atu hurufiha harus dijaga, Pak, huruf-hurufnya. Huruf jumlah awal huruf-hurufnya itu ada 138 huruf. Dengan memasukkan alif-alif wasal. Jadi jumlahnya di Fatihah itu ada 138 huruf. Ada yang 150 dihitung, Pak, kalau memasukkan huruf-huruf wasalnya di 138. Kalau huruf-huruf yang bertasdid dihitung juga, iya, berarti kalau iya berarti ada 2 huruf itu kan. Kalau sampai tasdidnya dihitung
serta 2 alif daripada sira, kan panjang ada alifnya kan, dihitung 2. Maka juga di dalam lafaz ad-dallin itu kan ada 2 alif, maka jumlahnya semua menjadi 156 huruf. Dengan mengikuti juga dalam lafaz maliki. Maliki itu Pak, kalau di dalam surah Al-Fatihah dipanjangin. Tapi kalau di surah An-Nas tidak dipanjangin. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, tidak malikin nas. Kalau di dalam kebanyakan masyhur ulama malikin nas, di dalam surah An-Nas tidak dipanjangkan. Terus yang keempat, wa mura'atu tasdidatiha, dan menjaga tasdidnya Fatihah. Tasdidnya dijaga Pak, jangan dihilangkan tasdidnya. Iyyaka, apalagi Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu kan ada tasdid. Kalau di dalam kitab Fathul Wahhab wajib menjaga tasdid itu karena Fatihah, tasdid Fatihah itu merupakan hayat di dalam Fatihah. Keadaan huruf-huruf yang tasdid itu sendiri itu Pak adalah hayat, keadaan. Jadi wajib dijaga. Tidak boleh tidak dibaca. Malah nanti kalau tidak dibaca di belakang itu nanti ada penjelasannya, nanti maknanya berbeda Pak. Terus yang kelima, nanti tasdid itu ada pembahasan khusus nanti. Jadi saya tidak terlalu panjang, nanti setelah ini ada pembahasan tasdid pasal khusus. Yang keenam, wa alla yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan biqasdi yaqsidu biha qat'al qira'ati. Jadi yang keenam, kita itu membaca yang keberapa ini? 5 dulu bro. Yang kelima ya. Yang kelima, tidak boleh berhenti dengan berhenti yang panjang, yang lama, dan tidak juga pendek yang bermaksud memutus bacaan Fatihah. Jadi tidak boleh berhenti Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhenti dulu. Ngaso Ustaz. Ar-Rahmanir Rahim. Berhenti lagi. Nggak boleh. Kalau ini dikerjakan maka tidak sesuai syarat Fatihah. Harus diulang. Kalau nggak diulang karena tidak dianggap membaca Fatihah. Apabila udzur beda. Kalau udzur Pak, seperti bodoh baca Fatihah, lupa baca Fatihah, lalai lupa, namanya juga walaupun hafal Pak, ada bisa lupa Pak. Ya bukan karena ngantuk, kita karena kecapean. Ya, saya biasa baca lupa, itu biasa Pak. Fatihah itu ya kadang kan habis maulid ngisi, habis ngisi, paginya ngisi lagi, siangnya ngisi, sorenya ngisi lagi. Belum lagi kita ada sela-sela waktu kita harus baca kitab untuk memperbanyak referensi. Yang ini asik ngebul. Ya kadang ketika sholat, walaupun kita sudah fokus, apa yang ada di kepala kadang dengan mulut itu berbeda. Namanya kecapean ya, seperti itu. Terus yang keberapa sekarang? 6. Yang keenam, wa
qira'ah wa qira'atu kulli ayatiha wa minhal basmalatu, dan membaca seluruh ayat-ayat Fatihah, dan di antara ayat Fatihah adalah bismillah. Panjenengan tidak baca bismillah, panjenengan madhab Syafi'i tidak membaca bismillah, maka panjenengan tidak sah sholatnya, Pak. Jadi jangan sampai karena di YouTube jenengan ngelihat tidak baca bismillah ikut-ikutan. Alhamdulillahirabbil alamin. Berubah suami saya sekarang baca Fatihahnya. Kenapa? Enggak baca bismillah. Ditanya, "Suami, sayangku." Ada yang dipanggil sayang di sini? Dulu. Oh, dulu. Bener. Ya, bener dulu. Enggak bener. Serius. Tanya deh. Sayang, kenapa sekarang baca Fatihahnya nggak pakai bismillah? Di YouTube sekarang nggak ada itu bismillah dibaca, Fatihah dibaca bismillah. Ternyata dengarnya yang Timur Tengah dia, yang tidak bermadzhab Syafi'i. Akhirnya dipakai di masjid. Akhirnya jadi pembicaraan. Jadi harus ngelihat YouTube itu juga harus disaring, Pak. Jadi sesuaikan dengan kondisi kita di sini. Kalau di sini kebanyakan mazhab Syafi'i, maka gunakan yang bermadzhab Syafi'i biar enggak jadi fitnah. Karena belum tentu paham semua orang yang di belakang itu. Barang yang betul kalau tidak disesuaikan dengan tempatnya, dengan kondisinya, jadi fitnah. Bukan mereka yang salah, karena kita saja yang salah, tidak tahu tempat. Apa yang harus disampaikan, tidak tahu siapa lawan bicara kita, siapa jemaah yang sholat dengan kita. Terus yang nomor berapa, saudara? Sebelum dilanjut nanya dulu. Itu kan tadi nggak baca bismillah, nggak saya. Kita nggak tahu nih imam di depan dia apa disir apa gimana, kita nggak tahu ya. Kalau dia nggak baca, kita makmumnya sah nggak? Ya. Sudah. Sholat imam soi kita itu, Bang, kalau berimam kepada orang lain walaupun tidak satu madhab dengan kita, maka kita harus mengikuti semua gerakan yang dia. Sampai ketika sujud sahwi, kita kan masbuk, dia sujud sahwi, kita nggak tahu perkara apa yang dia lakukan kok sampai sujud sahwi. Entah dia melupakan melupakan sunnah abadnya, entah dia meninggalkan rukun kemudian diganti dan disunahkan dengan sujud sahwinya. Tapi kita tidak tahu kenapa dia sujud sahwi. Cuma sama syariat tetap disunahkan ikut walaupun dia sujud sahwi. Artinya, Pak, kalau kita sudah bermakmum kepada seseorang, bermakmum kepada imam, maka setiap gerakan yang dia lakukan itu, selagi tidak salah di dalam gerakan itu, kalau salah kan kita wajib harus mengingatkan dengan membaca subhanallah. Kalau dia maksa, ya ada dua cara, ngikutinnya tetap, tapi nanti kalau yang abad diganti dengan dengan sujud sahwi. Tapi kalau yang rukun kita bisa mufaraqah dan sebagainya. Kalau sudah diucapkan nggak pindah-pindah, maksudnya nggak tahu dia subhanallah apa ini orang di belakang saya kok subhanallah, padahal sebenarnya kita ingin mengingatkan ada beberapa rukun atau sunnah abad yang ditinggalkan. Baik, tetap sama walaupun itu yang begini, Pak. Karena kalau Fatihah itu semua orang itu kan harus membaca. Artinya bukan hanya imam. Yang imam baca nggak baca Fatihah, nggak baca basmalah, yang penting jenengan jangan ikut-ikutan. Karena kapan jenengan itu tak baca, Pak, wajib di dalam mazhab Syafi'i. Jenengan itu wajib membaca bismillah.
Artinya Fatihah yang lengkap dengan bismillahnya. Kemudian, tapi walaupun wajib di dalam mazhab Syafi'i, tetap diberikan keringanan. Artinya keringanan ketika panjenengan masbuk tidak sempat membaca Fatihah, maka Fatihah kita ditanggung oleh imam. Tapi kalau kita ada keleluasan, wajib baca Fatihah, bukan ngikutin imam. Ya, sudah ya. Terus yang berapa sekarang? Yang ketujuh, wa adamul lahnil mukhilli bil makna. Yang ketujuh ini membaca setiap yang ketujuh apa yang kedelapan ini? Tujuh Pak. Tadi kan tentang baca bismillah. Tidak melakukan lahan. Lahan itu kesalahan membaca yang dapat merusak makna. Yang dapat merusak makna. Kalau menurut Imam Syarqawi, istilah lahan ini menurut ulama fikih adalah merubah i'rab, mengganti huruf satu dengan huruf lain. A dibaca I. Kalau i'rab itu Pak biasanya taghyiru awakhiril kalimi, berubahnya akhir kalimat. Biasanya itu adalah disebut dengan i'rab, dengan adanya amil-amil tertentu. Baik berubahnya, yang jelas ini berubah secara zahir, Pak. Iyakah, baik dia jadi iyanya tasdidnya dihilangkan, Ar-Rahman jadi Ar-Rahmi dan sebagainya. Ketika dirubah-rubah seperti itu sehingga merubah maknanya, maka itu tidak boleh, tidak mencukupi syarat daripada membaca Fatihah. An'amta dibaca an'amta dibaca anta, atau an'amta dibaca an'amtu. Engkau telah memberikan nikmat, jadi saya yang telah memberikan nikmat. Nggak boleh Pak mengganti-ganti huruf seperti itu. Artinya yang disebut dengan lahan i'rabnya menurut Imam Syarqawi di dalam fikih merubah i'rabnya, tah jadi tu jadi ti, an'amti Allah jadi seorang perempuan nanti. Terus nomor berapa lagi? Soalnya di kitabnya nggak ada nomornya. Wa antakuna halatal qiyami fil fardhi, wa antakuna halatal qiyami fil fardhi. Dan membaca Fatihah itu dilakukan saat berdiri, dilakukan saat berdiri di dalam sholat fardhu. Karena kalau sholat sunnah boleh duduk, kata kita dulu Pak. Makanya kalau bisa jangan tinggalkan sholat sunnah itu. Jangan sambil nonton TV, Allahu Akbar, sambil tidur-tiduran, sambil duduk-duduk, malas lagi berdiri, tidur-tiduran, silakan baca. Kalau jenengan sholat sunnahnya duduk, pahalanya setengah dari sholat berdiri. Kalau jenengan sholat sunnahnya tidur, setengahnya dari sholat duduk. Artinya jangan sampai membuat kemalasan itu panjenengan sehingga tidak sholat sunnah. Mari kita tingkatkan sholat sunnah. Cuma Pak Ustadz bukan masalah sholat sunnahnya yang malas Pak Ustadz. Apanya? Mau ambil untuk kamar mandinya Pak Ustadz. Iya, kamar mandinya yang susah Ustadz. Baik. Terus nomor berapa? Wa ayyusmi'a nafsahul qira'ata. Dan musalli orang yang salat
membuat dirinya sendiri mendengar seluruh huruf-huruf Fatihah saat membaca ketika ia memiliki pendengaran sehat, Pak. Kalau nggak sehat, ya apanya yang mau didengar? Jadi Fatihah itu diri kita harus mendengar terhadap bacaan Fatihah. Jangan begini, Pak. Baca dalam hati, tidak masuk pada syarat. Syaratnya kita sendiri harus mendengar Fatihah. Tapi jangan kencang-kencang juga, Pak. Jadi imam dua nanti. Jadi imamnya, biarlah imamnya yang kencang, jenengan yang penting jenengan kedengeran saja sama jenengan sendiri. Bukan syaratnya adalah orang lain harus dengar, tidak. Kalau imam kan orang lain yang harus dengar. Kalau panjenengan yang harus dengar adalah wa'ayyusmi, harus memperdengarkan kepada siapa? Nafsahu, kepada dirinya sendiri, al-qira'ata, terhadap bacaan. Yang terakhir ya. Yang terakhir wa alla yatakhallalaha dzikrun ajnabiyyun. Yang nomor 10, Al-Fatihah tidak boleh terselang zikir lainnya. Seperti tadi contohnya ketika baca Fatihah, ketika membaca Fatihah diisi zikir-zikir yang tidak ada masalah dengan sholat, yang seperti yang telah sebutkan tadi itu, Pak. Berbeda ketika menyelah-nyelah Fatihah dengan amin atau bacaan fat kepada imam ketika bukan di saat membaca Fatihah, biasanya membaca surah. Qul huwallahu ahad. Apa terusnya imam? Bingung imam kan? Sebenarnya ada tata krama dalam menegur imam itu, Pak. Kalau masih kebingungan tapi imamnya masih ingin melanjutkan, itu biasanya harus diam dulu sampai betul-betul imam itu berdiam. Kalau imam itu sudah berdiam, baru panjenengan ingatkan. Kalau imamnya masih membaca, jangan itu dulu. Jadi biarkan imamnya mengulang dulu sampai dia ingat. Baru kalau imamnya sudah tidak ingat, dia diam. Maka kemudian panjenengan, ini azab dalam etika dalam mengingatkan imam. Ada adab-adabnya dalam imam itu, dalam mengingatkan imam. Artinya sumpamanya, Qul huwallahu ahad. Allah, Allah, Allah. Qul huwa, masih berusaha imamnya. Biasanya imam itu kalau sudah enggak itu biasanya berdiam, Mbak. Baru panjenengan ketika diam, berarti imam sudah memberikan kesempatan kepada makmum. Ya, yang bingung takut imamnya juga enggak tahu ilmu ini, sehingga sampai sejam. Qul huwallahu, qul huwallahu, qul huwallahu. Jadi imamnya nunggunya kelamaan. Itu adab etika di dalam mengingatkan imam. Baik. Terus berarti sudah 10. Sudah 10. Sekarang faslun tasdidatul Fatihati arba'a asyarata. Adapun jumlah tasdid, jumlah tasdidnya Fatihah arba'a asyarata, ada 14. Di mana saja? Yang pertama adalah Bismillah, tasdid yang berada di dalam lam. Bismillah. Jangan dikurangi, Pak. Bismillah, jangan. Ini adalah tasdid. Bismillah fauqal lami. Bismillah fauqal lami. Jadi bismillah ada di fauqal lami, di atasnya lam, huruf lam. Terus ar-rahmani fauqal ra'i. Yang kedua di dalam lafaz ar-rahman, ra. Jangan ar-rahman alamal Qur'an. Temani Fatihah, Fatihah jangan sampai ini tadi yang ar-rahman maliki yaumiddin. Dihilangi tasdidnya.
Padahal tadi sudah jelas tidak boleh menghilangkan tasdid. Terus yang nomor 3 Ar-Rahim. Wow, kayaknya kalau sudah hafal duluan ya. Oh, lihat Pak, harusnya lihat Pak di mana-mana biar tahu, biar ingat. Kecuali yang baru datang lagi capek. Tapi alhamdulillah luar biasa. Walaupun capek langsung ke sini. Kepikiran ngaji, luar biasa. Allah akan tinggikan derajatnya. Amin. Maji. Ar-Rahim berarti ada di atas Ar. Yang keempat, Lillah. ada di dalam lillah. Di lafaz jalalah ya. Di dalam lam berarti di atas lam. Yang kelima, Rabbil alamin, di ba berarti berada di atas ba. Yang nomor 6, Ar-Rahman, di atas ra. Yang nomor 7, Ar-Rahim, di atas ra lagi. Yang nomor 8, Maliki Yaumiddin, berarti di dal. Yang nomor 9, Iyyaka na'budu. Yang nomor 10, wa iyyaka nasta'in. Ini Pak, hati-hati, ini paling riskan ini. Kalau iyyaka tasdidnya dibuang, maka Fatihahnya tidak sah Pak. Wajib mengulang. Ketika nggak ngulang, sholatnya tidak. Apabila mensengaja dan tahu sengaja dan tahu bahwa tidak boleh, tahu lagi maknanya, maka hukumnya kafir, kufur Pak. Ketika iyyaka tidak diberikan tasdid. Kenapa? Artinya itu ketika iyyaka tidak ditasdidin jadi iyyaka, itu artinya sinar matahari. Bisa dibayangkan Mbak, iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu. Terhadap sinar matahari aku menyembah, kami menyembah. Dan terhadap sinar matahari kami memohon pertolongan. Fatal nggak Pak? Fatal. Kalau jenengan tahu maknanya, jenengan rubah kufur Pak. Kufur. Ya kalau nggak tahu, ya namanya orang nggak tahu Pak. Nggak ada hukumnya bagi orang yang tahu. Ya hukumnya nanti yang dihisab karena nggak belajar saja Pak. Karena kalau nggak tahu itu harus belajar. Ya kecuali kita dihisab sudah disiapkan taklim, RT sudah nyiapkan, nggak ikut belajar, nggak tahu. Dihisab 2 kali. Pertama karena kebodohannya, kedua karena tidak ikut taklimnya. 2 kesalahannya. 2 kesalahan. Ya kalau sudah alim ya nggak apa-apa, nggak ikut Pak. Kalau sudah mampu alim, alama ya nggak apa-apa, kan sudah bisa membedakan mana yang hak dan yang mana yang batin. Yang saya bicarakan bagi orang yang tidak tahu. Sedih Pak nanti kalau di akhirat itu Pak, apalagi dihisab. Sedih sekali. Karena ada hisab itu yang kilat, ada yang lama Pak. Semoga kita ini termasuk orang yang dihisab yang sebentar. Amin. Semoga juga lebih-lebih kita semoga tidak dihisab oleh Allah, langsung dimasukkan ke surganya Allah. Kenapa? Karena kita orang yang suka taklim. Amin. Orang yang suka memperbuat kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Terus yang keberapa sekarang? 11 ada di shad, di atas shad, ihdinas siratal mustaqim. Shad. Yang ke-12 ada di lam, siratal ladzina, lam. Yang ke-13 tasdidnya ada di atas dad, an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan ada di lamnya ya. Nomor 14 ada di lam, waladdallin. Amin. Sudah. Berarti di Fatihah sudah selesai kita Pak. Jadi mungkin kita nganggap enteng karena tidak tahu.
Padahal ketidaktahuannya itu harus belajar. Yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadi'ah. Jadi izinkan lanjutkan sebentar satu pasal lagi. Biar bawa oleh-olehnya banyak ke rumah. Amin. Yusannu disunnahkan raf'ul yadaini mengangkat kedua tangan fi arba'ati mawadi'ah di 4 tempat. Sunnah mengangkat kedua tangan. Gimana cara ngangkatnya, Pak? Dalam sholat. Yang kita bicarakan ini Fatihah dalam sholat ya, bukan Fatihah di luar sholat. Tetap di dalam sholat. Di dalam sholat itu kita disunnahkan angkat 4 kali, 4 tempat di dalam sholat. Jangan ditambah-tambah selain 4, Pak. Ya? Siap? Jadi 4 tempat. Jenengan lihat sendiri nanti apakah jenengan sesuai apa tidak ngangkat tangannya ketika sholat. Kalau nggak sesuai, nggak usah ceritakan, aib sendiri. Cukup dibenerin saja. Baik, di mana saja? Wah, Al-Kafi ini pintar-pintar belum disebutin sudah nyebut duluan ini. Kadang-kadang ngopi duluan. Ya Allah, alhamdulillah. Cuma sebelumnya kita harus tahu hikmah daripada angkat kedua tangan itu, Pak. Imam Syafi'i rahimallahu taala mengatakan mengangkat kedua tangan itu bentuk dari mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena menggabungkan dari 3 hal, Pak. Keyakinan hati, ucapan lisan, dan perbuatan anggota tuh. Allah, hati kita mengucapkan, niat kan, kemudian mengangkat tangan, perbuatan anggota tubuh ini bentuk dari pengagungan, kata Al-Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan kila bahwa hikmah daripada mengangkat tangan adalah menunjukkan sifat membuang atau melepaskan diri kita daripada selain Allah Ta'ala. Jadi ketika mengangkat tangan kita sudah fokus kepada Allah. Seutuhnya kita menghadap kepada sholat. Seutuhnya kita melaksanakan sholat menghadap kepada Allah Subhanahu. Ada juga yang mengatakan kila hikmah daripada mengangkat kedua tangan itu menghilangkan tabir penghalang antara hamba dan Tuhannya. Jadi tidak ada dinding pemisah antara hamba dan Allah. Tidak ada tabir antara kita dengan pencipta kita. Itulah Allahu Akbar hikmahnya. Terus yang pertama adalah inda takbiratil ihrami, ketika takbiratul ihram. Takbiratul ihram sunnah apa wajib? Wajib. Ketika lupa tidak takbiratul ihram, maka panjenengan wajib ulang, Pak. Beda dengan yang lain, bisa ditambahkan ketika hilang 1 rakaat, lupa 1 rakaat. Enggak, kalau rukun harus dikerjakan lagi, kemudian disunnahkan dengan sujud sahwi. Yang sujud sahwi itu yang tidak boleh diulang, nah sunnah ab'ad. Nanti ada di belakang, cuma saya bocorkan gratis. Contoh tasahud awal. Tasahud awal itu sunnah ab'ad namanya. Yang begini itu langsung naik ke atas itu, Pak. Duduknya itu namanya tasahud awal. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ila akhirih. Kemudian panjenengan lupa duduk itu, tahu-tahu sudah naik, langsung bangun. Setelah bangun nggak boleh duduk lagi, Pak. Lanjut.
cuma nanti diganti dengan sujud sahwi. Beda kalau nggak baca Fatihah, beda kalau nggak ruku, itu harus diganti. Nggak sujud harus diganti. Maksudnya harus dilakukan lagi. Mana kalau kita balik ketika sunnah ab'ad, bisa batal sholatnya, kecuali hanya baru berdiri nggak nyampe ke atas, setengah segini duduk lagi tidak apa-apa. Terus kalau orang masbuk, terus imam salam, ikut salam, terus gimana? Gak bisa. Ya namanya orang lupa gimana? Lupa ya kan lupa kan gak ingat. Salam. Ya nggak apa-apa. Jangankan itu, sama imamnya juga lupa sudah assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi jarak dari salam sampai dia ingat tidak panjang, maka langsung naik lagi. Apa yang dia lupa, nggak apa-apa. Ya, maksudnya udah ikut salam gini, terus Nggak apa-apa. langsung naik lagi. Jangankan makmumnya, imamnya maksudnya lupa. Semuanya lupa. Lupa nggak sujud sahwi, lupa rokaatnya. Jadi ketika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kayaknya ada yang kurang ya. Kurang 1 rokaat, naik lagi. Nggak apa-apa, yang penting tidak terlalu lama. Terus yang pertama adalah takbiratul ihram. Yang kedua, wa indar ruku', dan ketika ruku'. Ketika tahu ruku', Pak? Jadi sebelum ruku' jenengan praktek berarti, Pak Andi. Ayo naik ruku'. Habis surah pendek. Ruku. Kufuwan ahad. Jangan ruku dulu kan, yang sunnah sebelum ruku. Oh iya. Terus kufuwan ahad langsung. Kufuwan ahad. Ruku. Tidak sebelah. Silakan. Kufuwan ahad. Baca qul huwallahu dulu lah. Surah pendek. Assalamualaikum Allahu akbar. Allahu samad lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Jangan nunduk dulu, angkat dulu kemudian Allah. Allahu akbar. Nah, Allah, ya angkat tangan. Hukumnya sunnah. Dikerjain. Mulai besok subuh kerjain. Yang belum ngerjain. Dikerjain cuman belum tahu kalau itu sunnah. Sunnah. Berarti ada spasinya ya. Dalam spasi lah gitu ya. Spasi. Bingung. Ada jeda. Allah, ya seperti itu langsung. Jeda ya. Pak ya. Enggak, ingatnya saya langsung ke spasi ketikan. Jeda. Ada jeda. Wa indal i'tidali, ketika i'tidal bangun dari ruku. Praktekkan lagi. Kalau soalnya kalau praktek ayo Pak. Kalau ini bermanfaat. Allahu liman hamidah. Luruskan dengan telinga, jangan nanggung ya. Madhab Syafi'i luruskan. Tapi ada juga yang langsung pak, langsung gitu, gampangnya langsung gitu. Ya kan sunnah boleh dikerjakan, boleh. Nah, enggak usah duduk sekalian. Ketika tadi kan ruku. Sekarang yang ketiga ya? Empat. Wa indal qiyami minat tasyahhudil awwali, dan berdiri dari tasyahud awal. Berarti tasyahud dulu. Berarti ini adalah rakaat kedua. Tapi bukan rakaat kedua subuh. Rakaat kedua subuh assalamualaikum, enggak ada yang naik ya. Maghrib, isya, Selain subuh. selain subuh. Ayo langsung Allah. Nah itu saya pertanyaan juga, gini juga apa enggak? Lah itu yang dimaksud Tapi sekarang. ada yang mengatakan, Ada yang saya langsung. pernah dengar itu enggak ini lagi. Ada yang langsung, ada. gini. Nah ini ada kitab. Makanya ada sunnahnya. Makanya saya udah dapat jawaban berarti ini. Nah, sudah ya. Sunnah. Hukumnya sunnah.
Nanti kita akan bulan depan akan membahas, karena Pak Andi sudah mendapatkan jawabannya. Kita berhenti dulu. Kita lanjutkan. Ya, nanti kita akan buka pertanyaan sambil ngopi aja. Tutup dulu Pak Ustadz sekalian. Terus nanti kan kita bahas tentang syarat sujud. Jadi kewajiban-kewajiban dalam sujud, apakah sujud kita sudah betul atau tidak. Kita kan tadi Fatihah sudah, angkat tangan sudah, sampai mendapatkan jawaban katanya. Nanti kita bulan depan, semoga semuanya sehat walafiat. Amin. Punya kesempatan waktu hadir di majelis mubarak ini. Amin. Dan Allah ridai. Amin ya rabbal alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya. Tutup dulu. Tutup dulu.